Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Andalas yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kajian kita adalah analisis SWOT dalam perspektif Al-Quran. Jadi bagaimana kita melihat itu analisis SWOT dalam tinjauan atau kacamata Al-Quran. Sebagaimana kita telah singgung beberapa waktu yang lalu bahwa mengenai waktu memiliki banyak deskripsi, banyak pendapat, banyak definisi, pengertian-pengertian. Salah satu diantaranya bahwa waktu itu adalah metode. Waktu itu metode. Salah satu metode yang sering kita ikuti adalah metode penentuan hari raya, metode penentuan kapan mulai Ramadan. Kita kenal dengan metode hisab dan ruqyah. Pada subuh hari ini yang kita bicarakan adalah metode analisis SWOT untuk membuktikan bahwa waktu itu adalah metode. Analisis SWOT dalam perspektif Al-Quran yaitu memahami waktu sebagai metode, memahami waktu sebagai strategi, dan bagaimana menganalisis faktor-faktor internal diri, lembaga atau institusi menghadapi faktor-faktor berpengaruh di luar diri sebagai faktor eksternal. Relevansi membicarakan faktor-faktor internal dengan faktor eksternal adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini temuan dari Albert Humphrey. Dia merupakan konsultan di Universitas Stanford. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua faktor internal dan ada dua faktor eksternal. Baik faktor internal maupun faktor eksternal itu mengalami equilibrium, mengalami keseimbangan. Dia saling menekan. Strength misalnya itu faktor pertama dari analisis SWOT.
ada 4 strength, yaitu kekuatan. Setiap orang memiliki kekuatan. Setiap manusia memiliki kekuatan. Apalagi kalau manusia itu bertemu, berkolaborasi dalam satu institusi, dalam satu organisasi, semakin kuat organisasi itu. Karena bertemunya beberapa kekuatan-kekuatan atau individu-individu yang menyatu. Nah, disebutlah strength. Albert menemukan ini dengan kajian bisnis di beberapa perusahaan. Setiap orang harus mengidentifikasi kekuatan yang dia miliki. Setiap orang untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Karena kekuatan yang dia miliki itu menjadi daya jual keluar, sehingga dia diperhitungkan orang luar. Kalau kita mengidentifikasi diri tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatannya, maka jangan menunggu diperhitungkan orang. Kalau Anda menyadari punya kekuatan, beritahu orang bahwa saya punya kekuatan ini agar Anda dihitung. Sehingga setiap orang mengidentifikasi kekuatannya, setiap strength-nya. Dalam bahasa agama, muhasabah. Iqra kitab kafa binafsikal yawma alaik hasibah. Baca kitabmu, cukuplah dirimu saat ini yang menghisap dirimu sebelum Allah menghisap. Kita ada perintah melakukan introspeksi, mengenal diri. Dan satu faktor bahwa kekuatan atau strength itu berkait dengan waktu. Berkait dengan waktu. Bahwa kekuatan itu akan menjadi kadaluarsa, menjadi berlalu. Itulah kaitannya analisis SWOT dengan wal asri. Akan berlalu kekuatan yang tanpa ada manfaatnya jika seseorang tidak menyadarinya, membiarkannya menjadi faktor yang tersier, bukan faktor yang diperhitungkan. Yang kedua dari analisis SWOT adalah weakness, kelemahan. Setiap orang punya kelemahan, tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Maka orang harus menganalisis kelemahannya, menekan kelemahannya itu, bagaimana mengkompensasi kelemahannya itu agar dia serasa dengan lingkungan di mana dia berada. Dia bisa diterima di lingkungan di mana dia berada. Strength, kekuatan, dan weakness dan kelemahan adalah faktor internal diri seseorang. Kemudian berhadapan dengan faktor eksternal, environment, lingkungan di mana dia berada. Environment-nya itu, lingkungannya itu opportunity, peluang. Setiap orang memiliki peluang. Maka dia harus mengkanalisasi kemampuan internalnya dengan peluang yang terbuka. Jika tidak mampu dikawinkan ini, tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada sinergi antara internal dengan eksternal. Peluang berlalu begitu saja. Karena peluang itu waktu. Orang bisnis itu melihat ini peluang, manfaatkan. Kalau tidak lewat ya. Jadi analisis SWOT ini adalah relevan dengan waras. Yang ketiga, threats, ancaman. Setiap orang mengalami ancaman terhadap dirinya dari kondisi eksternal di mana dia berada. Ada ancaman. Ancaman salah satunya adalah kompetisi, bersaing dengan pihak lain. Ancaman ini dari faktor eksternal. Dengan kekuatan yang dimiliki, bisa mencari jalan keluar mengatasi ancaman. Jadi lahirlah ini analisis SWOT, 4 faktor, 2 internal dan 2 eksternal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan percepat ini karena mungkin ada pelurusan, ada penambahan, ada penjelasan, atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. 4 faktor terbagi 2 yang saya katakan tadi, internal pribadi, eksternal lingkungan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi.
berinteraksi, berkolaborasi, menghasilkan perubahan, menciptakan solusi. Kalau tidak mampu dikawinkan ini, tidak akan terjadi apa-apa pada diri seseorang. Karena tindakan seseorang adalah bersumber dari stimulan lingkungannya. Jadi kalau tidak ada tantangan dari luar, kita juga menjadi pasif. Nanti ada tantangan dari luar itu menjadi stimulan atau kita bereaksi terhadap tantangan itu. Misalnya kalau sensei tadi malam sama-sama sholat isya, duduk, Bapak ada acara subuh? Nah, Bapak isi besok. Itu tantangan. Saya pulang langsung buka komputer. Sebelum saya buka komputer, saya ditanya hari ini apa judulnya. Aku kasih memang jadinya. Aku kasih judulnya. Ini judulnya. Judul ini digunakan untuk mengikat diri saya menulis. Kalau tidak ada ajakan dari sensei, tidak ada ikatan untuk saya bertindak. Nah, itu tadi stimulan dari luar. Dan kesimpulan pertama adalah bahwa analisis SWOT adalah manajemen waktu. Dan waktu itu jelas sekali peringatannya adalah wal asli. Ketepatan, kecepatan yang harus dilakukan. Ketepatan, kecepatan. Sebelum lebih jauh, karena ini akan saling menjelaskan, kita bicara mengenai sifat-sifat Al-Quran. Al-Quran itu utuh. Utuh dia. Bulat utuh. Tidak ada celah. Ada orang Buddhis mengatakan, nariko elok pemalalu, lalu kau tahu lari malibu. Kalau kamu mau mengejar, kejarlah orang yang lari melingkar. Ajak melelu atau lari melulu. Jangan mengejar orang yang lari lurus. Apa maknanya? Kalau kita mengejar orang yang lari melingkar, akan terlihat tidak bisa dibedakan yang mana dikejar, yang mana mengejar. Tetapi kalau kita mengejar orang yang lari lurus, akan jelas bedanya yang mana dikejar, yang mana mengejar. Ini biasanya tertua diberikan kepada seorang laki-laki yang mau menikah. Menikah seseorang yang juga mau sangkal. Jadi bulat. Al-Quran begitu, bulat. Saling mengisi. Ini ayat-ayat Al-Quran bersifat saling menjelaskan. Itu sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali, terjemahan dari Mi'ah Su'al. Itu di tulisan kitabnya ini 2004. Yang kedua, Al-Quran itu tuntas. Tidak ada hal yang tersisa, seluruhnya sudah diatur. Sering saya katakan bahwa kalau kita beli mobil, akan ada buku yang kita diberikan. Apalagi namanya itu buku? Buku petunjuk penggunaan. Dunia ini dan segala isinya, petunjuk penggunaannya adalah Al-Quran. Tuntas, tidak ada yang tidak diatur. Sudah final, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Jadi bersifat tuntas, final. Saling menjelaskan, saling mengisi, tuntas, final. Yang ketiga sifat Al-Quran, kaum mufassir, kalau kita baca itu Asbabul Nuzul, baru kita kejar, kita akan ketemu bagaimana kaum mufassir menafsirkan satu ayat dengan menggunakan ayat lain. Menafsirkan satu ayat dengan menggunakan ayat lain. Ini yang saya sebut sebagai bundar, saling menjelaskan, saling mengisi. Sehingga tidak bisa dipertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena dia saling mengisi. Bapak Ibu, ini wal asli. Menurut Dr. Basharat Ahmad dalam kitab Anwarul Quran, ini tafsir.
Ada 3 hal yang berkait dengan wal asr. Yang pertama adalah sumpah demi waktu. Ini Allah bersumpah mengenai waktu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Ayat kedua ini adalah pemberian peringatan. Pemberian peringatan. Sungguh manusia dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktu ini sebagaimana peluang, sebagaimana yang dibahas di analisis SWOT. Jika peluang itu tidak dimanfaatkan, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini juga peringatan, tetapi peringatan harapan. Ada harapan. Harapan itu peluang. Sama dengan analisis SWOT. Peluang, opportunity. Ini ada peluangnya. Diberikan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu mengerjakan kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kebenaran itu baru bisa ditegakkan dengan kekuatan kesabaran, karena kesabaran itu satu kekuatan, satu strength. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Itulah sampai memperjuangkan kebenaran disebut dengan jihad dan sampai di darah penghabisan. Jadi orang harus berjihad untuk kebenaran. Karena banyak orang yang tidak suka kebenaran dan bahkan itu telah mengalami paradoks, kuat-kuatan. Kalau Anda mau memperjuangkan kebenaran masuk pada satu institusi, siap-siap telah menghadapi lawan. Paling tidak Anda akan disepelekan, dikucilkan, menjadi eksklusif. Anda usah aja dia kan tidak kooperatif orangnya. Kalau kita selalu memperjuangkan untuk kebenaran, dianggap tidak kooperatif. Karena yang mau dikembangkan adalah budaya tidak berpasta bikul khairat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah kita masuk pada intinya. Analisis SWOT ditemukan pada dekade dasawarsa antara tahun 1960 sampai 1970. Itu ditemukan. Analisis ini ditemukan. Sedangkan ini cukup memperkuat keyakinan kita bahwa manusia hanya menemukan kebenaran. Kebenaran itu telah diciptakan Allah. Itulah sehingga kita selalu dituntut untuk menggunakan akal, berpikir untuk menemukan kebenaran. Kebenaran itu telah ditemukan, telah diciptakan Allah. Kita sisa mencarinya dan menjadi penemuan. Dan inilah yang ditemukan oleh Albert. Kalau kita melihat ini bagaimana kebenaran diciptakan Allah, kita baca Al-Baqarah 147, Ar-Rahman 1-5. Di situ menjelaskan betapa Allah mempergunakan kekuasaannya dengan penuh perhitungan, tidak ada salah sedikit pun. Matahari tenggelam, matahari terbenam, tidak pernah meleset. Penuh perhitungan. Al-Quran sebagai risalah yang dibawa Rasulullah mulai turun 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Dalam riwayat Al-Quran itu turun berangsur-angsur 3 tahapan. Untuk memahami ini kita buka Al-Buruj ayat 21-22, Al-Waqiah 780. Berapa abad setelah turunnya Al-Quran baru ada temuan dari Albert. Dari abad ke-7 turunnya Al-Quran. Nanti Albert menemukannya pada abad ke-20. Ada 13 abad. Kebenaran itu telah diciptakan, baru ada manusia menemukannya. Telah ada di Al-Quran, diatur semua ilmu-ilmu ini. Teori-teori ini sudah ada di dalamnya.
Ya. Kita lihat strength, kekuatan dari analisis SWOT. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ini strength, kekuatan yang Allah berikan dan disampaikan melalui Al-Quran. Al-Isra 70. Itu kekuatan. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kenapa disebut memuliakan? Karena yang diberikan kepada anak cucu Adam itu tidak diberikan Allah kepada makhluknya yang lain. Anak cucu Adam itu diberikan kelebihan-kelebihan. Dan Allah katakan kelebihan itu kelebihan yang sempurna. Biasa kita temukan ada kelebihan, tetapi kelebihan yang kekurangan. Ini kelebihan yang sempurna, itu strength, kekuatan. Kekuatan kedua ada di dalam untuk kita menjelajahi kekuatan itu di Al-Isra 70, kita baca Al-Baqarah 30. Kenapa kekuatan itu diberikan kepada manusia? Untuk melaksanakan fungsinya selaku khalifah. Sehingga di sini saya katakan tadi bahwa Al-Isra 70 itu Allah menjelaskan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan kemudian Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan kemuliaan itu diberikan padanya dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Dan inilah yang dimaksud oleh kaum mufassirin sebagai ayat-ayat Al-Quran itu saling menjelaskan. Yang kedua dari analisis SWOT adalah kelemahan, weakness. Kelemahan atau weaknesses manusia yaitu senantiasa mengingkari potensinya. Dia mengingkari potensi yang dia miliki. Jangan potensi yang dia miliki dia ingkari. Dia juga sering mengingkari Rabb-nya, Allah. Ini di dalam Al-A'raf 179. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya. Tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Memahami ayat-ayat Allah bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi semua secara makro ini adalah ayat-ayat Allah. Adalah tanda-tanda. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantu. Fakta ini dijadikan stimulan immediate untuk kita bereaksi. Terjadilah hubungan antara manusia dengan lingkungan di mana dia berada. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Lalu kemudian mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sebagaimana pekan-pekan lalu saya sampaikan bahwa menurut Profesor Dr. Budu, mata, telinga itu tandem di dalam teori beliau. Kemudian peluang yang di dalam bahasa dari Albert, opportunity. Peluang itu di dalam Al-Quran ada di dalam Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu peluang yang Allah berikan. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau sebelum dia merubah dirinya. Dalam kaum mufassir menjelaskan ini bahwa setiap manusia memiliki potensi. Setiap manusia memiliki potensi. Lingkungan itu stimulan untuk dia bangkit menghadapi, menyelesaikan masalahnya. Kita kalau ada tantangan baru kita bekerja. Kalau tidak tentang kita pasif. Sehingga ini tantangan bagi manusia. Ubah diri karena potensimu ada dalam dirimu. Peluang itu juga ada dalam sering kita tayangkan di sini. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Karena kemampuan itu telah diberikan.
Ujian datang, bangkit itu kemampuan. Tanpa ujian, tenggelam itu kemampuan. Kemudian opportunity, peluang. Wa batagi fima ataqallahu daral akhir wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu pahala untuk negeri akhirat. Jadi Al-Qasas 77 ini menjelaskan bahwa sekarang ini kita berada di dunia. Kalau dia jelaskan bahwa sekarang ini kita berada di dunia, saat ini diperintahkan untuk mencari pahala untuk negeri akhirat. Dengan apa yang telah Allah berikan pada diri kita, yaitu kemuliaan, yaitu potensi. Jelas sekali bahwa diterangkan kita berada di sini saat ini dalam bahasa Arab han al-waqt, saat ini. Dalam bahasa Inggris it's time, saatnya sekarang. Ayat ini menunjukkan posisi kita saat ini di dunia menuju akhirat. Bekal berbuat baik, tidak membuat kerusakan, amal ma'ruf nahi mungkar. Mengisi waktu agar tidak terbuang sia-sia. Dengan demikian tetap terhubung dengan Allah dan hari kemudian. Peringatannya ini ancamannya jelas. Kalau orang tidak memanfaatkan waktu, ancamannya jelas menurut kaum mufassir. Hampir habis yang saya rangkai. Han al-waqt ini, saat ini, it's time, menurut Sayyid Qutb dalam telah kita tafsir fi silal Al-Quran, jangan menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Sehingga dia katakan jauh lebih buruk dari kematian kalau menyia-nyiakan waktu. Maka harus memanfaatkan waktu. Lalu dia tegaskan, sungguh kematian lebih layak bagi yang menyia-nyiakan waktu. Lalu diberikan perumpamaan. Jika kematian akan memutuskan hubungan manusia dengan dunia dan para penghuninya. Kalau kita mati, kita putus hubungan dengan dunia dan para penghuninya. Maka menyia-nyiakan waktu akan memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Yaitu kalau kita menyia-nyiakan waktu, tidak melakukan hubungan dengan Allah, maka kita memutuskan hubungan dengan Allah. Selain memutuskan hubungan dengan Allah, kalau kita menyia-nyiakan waktu, juga memutuskan hubungan dengan hari akhirat. Memutuskan hubungan dengan hari akhir kalau menyia-nyiakan waktu. Begitu pentingnya memanfaatkan waktu. Saya kira inilah akhirnya, karena ini banyak dilangkah-langkahi dan waktunya sudah waktu mendotik. Kalau ada mau ditambahkan silahkan, kalau ada mau ditanyakan silahkan. Nah, kalau tidak ada, aku lukuli hasa waskelu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.